Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldo. Saya berasal dari program studi informatika Universitas Merpati Yogyakarta. Nah, pada video kali ini kita akan menyelami dunia memori forensik, yakni sebuah cabang ilmu yang mungkin terdengar rumit, tapi sebenarnya sangat krusial dalam dunia keamanan siber dan investigasi digital. Sebelum itu, kita perlu tahu apa itu memori forensik. Memori forensik adalah bidang forensik digital yang menganalisis data sementara di dalam RAM, tempat tersimpannya aktivitas real-time saat komputer aktif. Meskipun data ini hilang saat komputer dimatikan, RAM tetap menyimpan jejak penting yang sangat krusial di dalam investigasi insiden keamanan siber. Bayangkan, RAM itu ibarat meja kerja komputer kita saat sedang aktif. Semua yang sedang diproses, aplikasi yang terbuka, atau data yang sedang digunakan, semuanya ada di dalam meja kerja ini. Berbeda dengan hard drive yang menyimpan data secara permanen, data dalam RAM ini sifatnya sementara dan akan hilang begitu komputer mati. Meskipun demikian, disinilah seringkali tersimpan jejak aktivitas real-time yang sangat krusial, menjadikannya bagian yang tak terpisahkan dalam investigasi insiden keamanan siber. Lanjut ke mengapa memori forensik sangat penting. Memori forensik menjadi sangat penting karena kemampuannya yang unik dalam mengungkap berbagai aspek insiden keamanan. Pertama, ia dapat membongkar malware tanpa jejak atau fileless malware, yaitu jenis ancaman yang beroperasi hanya di memori dan tidak meninggalkan file di hard drive, sehingga sulit dideteksi dengan metode konvensional. Yang kedua, teknik ini memberikan bukti aktivitas real-time, yang mana menampilkan proses yang sedang berjalan, koneksi jaringan yang aktif, dan perintah yang dieksekusi pada saat kejadian. Terus yang ketiga, ada memori forensik memungkinkan ekstraksi artefak krusial, seperti kunci enkripsi, kredensial login yang tertinggal, riwayat perintah command prompt, hingga data dari aplikasi yang belum sempat disimpan. Dan yang terakhir, melalui analisis mendalam, ia dapat membantu memberikan pemahaman insiden yang lebih komprehensif, menghubungkan berbagai jejak, dan merekonstruksi alur serangan yang kompleks. Kita lanjut ke jenis informasi yang dapat ditemukan. Dari sebuah memori dump, analis forensik dapat menemukan berbagai jenis jejak digital yang berharga. Ini termasuk daftar proses yang sedang berjalan, beserta detailnya seperti proses ID, PID, dan lokasi eksekusi. Kita juga bisa melihat koneksi jaringan yang aktif, lengkap dengan alamat IP, port, dan protokol yang digunakan. Selain itu, DLL Dynamic Link Libraries yang dimuat oleh proses juga dapat diidentifikasi, yang seringkali menjadi petunjuk penting aktivitas malware. Informasi lainnya seperti string karakter penting, informasi registrasi yang di-cache, hingga buffer data aplikasi seperti isi clipboard atau riwayat browser yang belum disimpan juga bisa diekstrak. Kita lanjut ke proses dasar memori forensik. Pada proses memori forensik, umumnya melibatkan beberapa langkah krusial. Yang pertama adalah identifikasi sistem yang terlibat, yaitu menentukan komputer atau server mana yang perlu diinvestigasi. Langkah kedua yang paling vital adalah akuisisi memori atau membuat memori dump, yaitu salinan snapshot dari seluruh isi RAM pada saat itu. Proses ini harus dilakukan dengan cepat dan hati-hati menggunakan alat khusus seperti WinMem atau FTK Imager, karena data memori bersifat sangat
volatile, dan akan hilang jika daya mati. Setelah mendapatkan memori dump, langkah ketiga adalah menganalisis memori itu sendiri, di mana analis menggunakan alat dan teknik khusus seperti volatility framework untuk membaca data mentah dan mencari bukti digital yang relevan. Dan yang terakhir, semua temuan dan kesimpulan disusun dalam sebuah pelaporan untuk tindakan selanjutnya. Dan saya menemukan sebuah contoh penggunaan nyata atau studi kasus pada memori forensik. Mari kita bayangkan sebuah skenario yang nyata, yakni sebuah perusahaan mendeteksi server mereka sesekali mengirimkan data ke alamat IP asing yang mencurigakan. Namun, tim IT tidak menemukan adanya malware atau file aneh di hard drive server tersebut. Bahkan antivirus pun tidak mendeteksi apapun. Kecurigaan mengarah pada malware jenis fileless atau peretas yang menggunakan teknik leaving of the land. Dalam kasus ini, tim forensik segera melakukan akuisisi memori dump dari server yang terinfeksi. Selanjutnya, file dump tersebut dianalisis menggunakan volatility framework melalui perintah pslist atau ps3. Analis menemukan proses yang tampak tidak biasa. Misalnya, svcos.x dengan lokasi atau proses ID yang mencurigakan. Kemudian, dengan perintah netscan, mereka mengkonfirmasi bahwa proses mencurigakan ini memang memiliki koneksi yang aktif ke alamat IP asing yang sebelumnya terdeteksi. Untuk memahami lebih lanjut, string dari proses diextract menggunakan procdump atau strings yang mungkin mengungkap URL, command and control situ atau perintah tersembunyi. Bahkan, plugin seperti Mimikatz jika terintegrasi bisa digunakan untuk mencoba mengekstrak kredensial yang mungkin terekspos. Hasilnya, tim berhasil mengkonfirmasi adanya malware fileless, mengidentifikasi situ, dan memahami metode infeksi yang menjadi dasar untuk pembersihan sistem dan peningkatan pertahanan di masa depan. Tantangan dalam penggunaan memori forensik. Meskipun sangat powerful, memori forensik juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang signifikan. Tantangan terbesar adalah volatilitas data, di mana bukti yang ada di memori akan hilang seketika saat komputer dimatikan atau di-restart, sehingga menuntut respons yang sangat cepat. Kedua, ukuran RAM yang besar pada sistem modern dapat menyebabkan proses akuisisi dan analisis dan memakan waktu, sumber daya komputasi, dan ruang penyimpanan yang sangat besar. Ketiga, adanya teknik anti forensik yang digunakan penyerang dapat menyamarkan aktivitas mereka di memori atau mencoba merusak proses akuisisi, mempersulit investigasi terakhir. Kompleksitas struktur data di dalam memori menuntut analis yang memiliki pemahaman mendalam tentang arsitektur sistem operasi dan bagaimana berbagai aplikasi menyimpan datanya. Tools atau alat-alat penting dalam memori forensik. Di dalam dunia memori forensik, para profesional mengandalkan berbagai alat canggih untuk melakukan analisis. Yang paling populer dan serbaguna adalah Volatility Framework, yakni sebuah alat open source yang kaya akan plugin untuk berbagai jenis analisis memori dump. Alat yang sering digunakan untuk akuisisi data, termasuk memori dump, adalah FTK Imager, serta WinFM yang dikembangkan oleh Google khusus untuk sistem Windows. Selain itu, ada juga alat analisis, yakni endpoint seperti Redline dari Mendian yang memiliki kemampuan terkait memori, dan suite forensik komersial yang lebih lengkap seperti Belkasov
Evidence Center. Untuk kesimpulan dari memori forensik dapat disimpulkan bahwa memori forensik adalah pilar penting dalam setiap investigasi keamanan siber modern. Kemampuannya untuk mengungkap bukti tersembunyi di dalam RAM menjadikannya tak tergantikan, terutama untuk mendeteksi ancaman canggih seperti fileless malware yang tidak meninggalkan jejak di hard drive. Dengan menganalisis meja kerja komputer yang sedang aktif, para ahli dapat merekonstruksi insiden, mengidentifikasi ancaman, dan pada akhirnya memperkuat pertahanan sistem. Perlu diingat bahwa respon yang cepat dan penggunaan alat yang tepat adalah kunci utama keberhasilan dan memori forensik. Mungkin itu saja penjelasan terkait memori forensik. Saya Muhammad Aldo, pamit undur diri. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.